Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, beserta para orang tua yang setia mendampingi anak-anak kita di dalam mengikuti proses pembelajaran. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita berjumpa kembali dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu ingin menyapa dulu kepada anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Ya, mudah-mudahan anak-anakku bersama orang tua dan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Nah, marilah kita anak-anakku sekalian selalu memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kebesarannya, dengan hidayahnya, sehingga kita semua bisa hidup, bisa menghirup udara segar sampai hari ini. Dan terlebih lagi kita semua bisa kembali beraktivitas dalam mengikuti kewajiban kita sebagai guru dan juga sebagai peserta didik. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau adalah nabi dan rasul yang patut kita teladani jika ingin selamat dunia wal akhirat, insya Allah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini dengan masih tetap dengan KD yang sama atau kompetensi dasar yang sama. Nah, yang mana kompetensi dasarnya anak-anakku sekalian adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menuliskan karakteristik struktur bagian resolusi pada cerita fantasi. Sebelum kita lanjut membahas materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa materi kita hari ini adalah sangat-sangat erat kaitannya dengan materi kita yang lalu, yaitu membahas tentang struktur teks cerita fantasi. Dua pertemuan yang lalu sebagaimana kita ketahui ada tiga struktur teks narasi. Yang pernah kita bahas minggu lalu, yang lalu adalah teks struktur bagian orientasi. Kemudian sesudah itu kita pelajari lagi adalah bagian komplikasi. Nah, tibalah sekarang kita mempelajari bagian terakhirnya, yaitu mempelajari bagian struktur resolusi. Seperti anakku sekalian. Nah, struktur cerita fantasi bagian resolusi ini adalah cerita di mana sang tokoh utama mendapatkan ide untuk memecahkan masalah yang berada dalam komplikasi. Apa maksudnya anakku sekalian? Ya, maksudnya seperti ini. Seperti yang pernah Ibu jelaskan pada pertemuan lalu, bahwa sebelum ada orientasi maka urutan sebelumnya itu adalah komplikasi namanya. Komplikasi ini adalah konflik atau masalah. Nah, kalau kita bercerita tentang masalah tadi yang sudah Ibu bahas kemarin, ada sampai ke puncak masalah itu. Nah, setelah sampai pada puncak masalah, maka akan beralih ke bagian resolusinya. Resolusi inilah di situ tokoh utama mendapatkan ide bahwa
setelah memuncaknya masalah atau konflik yang terjadi, maka akan menurunlah masalah yang memuncak itu tadi. Karena kenapa menurun? Karena sudah diketahui dengan jelas bahwa penyebab daripada puncak masalahnya sudah diketahui. Tentu kalau sudah diketahui berarti kita akan mengalami penurunan. Setelah mengetahui puncaknya bahwa oh ternyata masalah di puncak itu yang menyebabkannya adalah ini. Sudah diketemukan itu, maka turun mulailah pelan-pelan akan berakhir cerita itu. Itulah yang dikatakan dengan resolusinya. Sudah menemukan pemecahan masalah dari masalah yang memuncak itu tadi yang terjadi pada komplikasi. Seperti itu anak-anakku sekalian. Kemudian ada 3 pola pengembangan bagian resolusi. Yang pertama, dikembangkan dengan lompatan waktu. Apa maksudnya anak-anakku sekalian? Maksudnya seperti ini. Terjadi lompatan waktu. Jadi di dalam sebuah cerita, di situ menceritakan tentang masa sekarang. Masa sekarang. Sehingga di dalam rangkaian cerita itu, maka sampailah pada ujungnya menceritakan kejadian, diceritakan lagi, dipaparkan lagi 2 tahun kemudian. Kita sampai jadi tokoh utama dalam ceritanya sampai lagi pada mengalami masa 2 tahun setelah terjadi pada masa yang lalu itu tadi. Jadi melompat. Ya masa sekarang melompat pada ceritanya melompat pada 2 tahun misalnya ke depan. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Ini di dalam sebuah cerita tentu ada penyebabnya. Ada penyebabnya sehingga masalah itu bisa berjalan dengan bagus. Setelah muncul masalah-masalah yang unik atau yang lain daripada yang lain yang dialami oleh tokoh, maka muncullah akibat yang ditimbulkan dari penyebab masalah itu tadi. Seperti itu anak-anakku sekalian. Kemudian pola pengembangan yang ketiga, yaitu dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Biasa pada akhir-akhir cerita atau teks yang anak-anakku baca, di situ biasanya ada kejutan-kejutan yang dialami oleh tokoh. Misalnya ada di dalam kutipan cerita mungkin di situ, oh indahnya tempat ini. Atau misalnya, oh sungguh bagus pemandangan yang saya lihat. Itu adalah contoh daripada terjadi kejutan-kejutan yang dialami oleh tokoh. Atau misalnya ada kata-kata tiba-tiba. Atau misalnya tokohnya tersentak, oh seperti itu. Itu yang dimaksud anakku sekalian. Jadi ada 3 pengembangan dalam bagian resolusi. Kemudian ciri isi resolusi yaitu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, Ibu tadi sudah sampaikan resolusi yang adalah bagian akhir daripada sebuah cerita atau film. Ya. Jadi berisi tentang berakhirnya atau terselesaikannya masalah yang dialami oleh tokoh setelah memuncak itu tadi. Seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan ini itulah inti materi kita, yaitu tentang masalah resolusi atau bagian akhir dari sebuah cerita atau film. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini anak-anakku bisa memahaminya dengan baik. Setelah selesai pembelajaran sebentar, ada LKPD atau ada LKS yang harus anak-anakku selesaikan. Nah, adapun petunjuk dalam menyelesaikan yaitu
tugas atau latihannya sebentar pada LKPD ditulis pada buku latihannya. Lalu difoto kemudian dikirim di WA grup. Kemudian adapun materi-materinya anak-anakku silakan tulis pada buku catatan. Ya, seperti itu anakku sekalian. Jadi kembali Ibu tekankan bahwa setelah selesai mengerjakan tugas, menulis materinya, anak-anakku kirim melalui WA grup. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa anak-anakku tetap mengisi daftar hadir yang Ibu buat melalui form ya, sebentar. Jadi sebentar Ibu akan kirimkan. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat hidayah, mendapat manfaat sehingga anak-anakku bisa memahaminya, bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Dan jangan lupa apa yang harus kita lakukan anakku sekalian, yaitu tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Yang mana itu? Ya, jaga jarak, cuci tangan setelah keluar, dan jika ingin keluar menggunakan masker. Bagus anak-anakku sekalian. Jadi sekiranya anakku sudah memahami semuanya, kenapa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan kita selamat sekeluarga. Begitu ya anak-anakku sekalian. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.